Kan Ole ada Jairo ya. Jairo masih paperwork, satu lagi. Nah, benar. Berarti Ole sudah Là tầm khoảng 1 tháng trời rồi để giành dần tấm vé. Skuad Garuda tengah bersiap melalui era baru setelah PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong beberapa waktu lalu. Ya, PSSI juga telah menuju Kluivert sebagai pengganti dan juga sang pelatih asal Belanda itu sudah tiba sejak hari Sabtu 11 Januari lalu. Kluivert dan asistennya Danny Lanzat sudah tiba di Jakarta dengan sederet agenda yang menyibukkan, selagi Alex Pastoor terus belajar mengenai Indonesia meski baru akan tiba pada Februari nanti. Terbaru kemarin pun, Kluivert dan Lanzat melakukan pertemuan dengan para pemilik klub Liga 1 pada Selasa 14 Januari. Nah, laga debut Kluivert bersama para asistennya akan digelar pada 20 Maret ketika menghadapi Australia di Sydney. Laga itu kemudian dilanjutkan pada pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Dan menjelang dua laga tersebut, PT Kluivert akan mendapatkan kabar baik dari salah seorang pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, yang sebelumnya menderita cedera gegar otak pada akhir tahun lalu hingga membuatnya absen dalam turnamen Piala AFF 2024. Ya, kabar baiknya adalah sang bek tengah berusia 21 tahun ini kini sudah pulih dan bahkan ikut bermain pada saat Wolves tampil di ajang Premier League Cup menghadapi Sheffield United U21 pada Rabu 15 Januari dini hari kemarin. Hubner menjadi starter dalam pertandingan tersebut dan bermain penuh selama 90 menit, namun sayangnya tidak bisa mempersembahkan kemenangan untuk klubnya. Tapi meski begitu, kondisi Hubner yang terbukti bugar dengan bisa tampil penuh 90 menit tentu menjadi kabar yang sangat baik bagi Patrick Kluivert. Namun memang dia tidak akan bisa mengandalkan ex-back Cerezo Osaka tersebut pada laga melawan Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang. Sebab diketahui bahwa Hubner menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Arab Saudi lalu dan dia harus menjalani skorsing pada laga kontra Australia nanti. Hubner baru bisa tersedia untuk pertandingan melawan Bahrain yang akan digelar Jakarta pada 25 Maret mendatang. Ya, skuad Garuda memang terus meningkatkan kualitas tim demi mewujudkan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Selain adanya kabar baik dari Hubner, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga telah mengonfirmasi proses naturalisasi dari Ole Romeni yang juga diperkuat oleh pernyataan Menpora Dito. Menurut Pak Dito, berkas-berkas Ole Romeni sudah berhasil dikumpulkan oleh PSSI, namun dia bukan satu-satunya yang sedang diproses. Pak Dito menyebut ada dua nama lain yang juga diproses, di mana salah satunya telah dikonfirmasi sang pelatih anyar Kluivert bahwa dirinya sedang mengejar Jairo Riedewald yang juga dikonfirmasi oleh Menpora. Sedangkan untuk satu nama lain adalah Michael Becker. Ya, meski Pak Erick Thohir mengakui bahwa proses naturalisasi bek kiri Lille itu tidak akan mudah. Setelah sebelumnya Pak Erick Thohir mengatakan bahwa masalah Michael Becker adalah garis keturunannya melalui kakek atau nenek yang masih perlu dibuktikan. Namun walau begitu, PSSI masih terus berupaya untuk mencari cara agar dia bisa memenuhi aturan FIFA yang kini telah dikonfirmasi oleh Menpora Dito. Kan Ole ada Jairo ya. Jairo masih paperwork, satu lagi. Nah, benar. Melihat itu, tentu penambahan pemain-pemain berkualitas yang berkarir di Eropa ini nantinya bakal memudahkan Kluivert dalam meramu strategi dan juga taktik, mengingat pengalamannya sebagai legenda dari Eropa. Nah, bagi yang belum tahu, Kluivert ternyata memiliki seorang putra yang juga berkarir sebagai pesepak bola di Belanda, hingga banyak netizen yang berharap Justin Kluivert bisa dinaturalisasi setelah sang ayah menjabat sebagai pelatih dari skuad Garuda. Tentu, keinginan itu muncul karena Justin Kluivert bukanlah pesepak bola sembarangan. Bersama Bournemouth musim ini, winger 25 tahun tersebut mencetak 8 gol dan juga 3 assist dari 23 pertandingan di semua kompetisi. Bahkan terbaru ex-pemain Ajax Amsterdam, AS Roma dan Valencia ini mencetak 1 gol via titik putih saat Bournemouth bermain 2-2 dengan Chelsea di pekan ke-21 Liga Inggris musim ini Rabu 15 Januari kemarin.
Ya, tapi meski dengan performanya yang mentereng ini, apakah Justin Kluivert bisa dinaturalisasi? Diketahui bahwa sang ayah Patrick Kluivert lahir dan besar di Belanda. Namun ayah dari Patrick Kluivert yakni Kenneth Kluivert lahir dan besar di Suriname sebelum berimigrasi ke Belanda. Ya, Kenneth Kluivert merupakan pesepak bola asal Suriname yang berdasarkan catatan sejarah, ada banyak orang Jawa dari Indonesia yang berangkat ke Suriname, Amerika Selatan pada 1890 hingga 1939. Karena itulah ada potensi Patrick Kluivert memiliki darah Indonesia meski belum ada konfirmasi yang pasti sejauh ini. Jika benar Patrick Kluivert memiliki darah Indonesia, tentunya berkah bagi timnas Indonesia, sebab Justin Kluivert bisa diizinkan FIFA untuk membela skuad Garuda yang tentunya bisa menambah kekuatan daya gedor timnas. Memang tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Kluivert ke timnas Indonesia banyak sekali membawa hal baik meskipun selalu ada saja pihak yang iri akan ini. Ya, pelatih asal Belanda itu akan menghadapi Australia dan juga Bahrain pada laga debutnya, yang mana laga perdana bagi Kluivert menjadi juru taktik tim nasional Indonesia, sekaligus pembuktian bahwa kualitasnya di atas Sintayong. Nah, menyoroti banyaknya pemain top anyar yang juga akan segera merapat ke tim nasional setibanya Kluivert, si negara rempong Vietnam pun juga langsung iri dengan melontarkan berbagai komentar seperti mengejek kekuatan Indonesia yang jika tanpa naturalisasi tidak ada apa-apanya. Kedatangan pelatih anyar disebut menjadi awal tamatnya sepak bola tanah air, hingga meremehkan investasi pemain yang ada di timnas akan membuat negara ASEAN tertawa jika tak lolos ke Piala Dunia. Ya, tapi terlepas dari itu, sejatinya Nguyen hanya ketakutan kalau sampai Indonesia mampu menembus gelaran terakbar dunia itu. Mereka tak akan bisa berbuat apa-apa. Terlebih dari kemarin-kemarin, VFF pelan-pelan pun juga meniru langkah PSSI dalam meningkatkan level tim nasionalnya. Ya, Indonesia memang selalu menarik atensi dari negara-negara musuh, tak terkecuali Bahrain yang begitu uring-uringan melihat gebrakan yang dibuat Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Garuda. Memang saat ini Bahrain menganggap Indonesia sebagai rival setara untuk bersaing lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara rival lain seperti Australia, Jepang hingga Arab Saudi mungkin dianggap Bahrain sebagai rival yang sulit untuk dikalahkan. Maka dari itulah dari ini, harapan Bahrain adalah melihat kekuatan Indonesia tidak bertambah sama sekali. Namun sayangnya harapan mereka bak angin lalu, sebab dengan kerjasama yang akan dilakukan oleh Erick Thohir dan Patrick Kluivert, besar kemungkinan akan banyak pemain keturunan yang akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Untuk pemain pertama mungkin Jairo Riedewald, bahkan sosok yang satu ini sudah disebut oleh Patrick Kluivert sebagai pemain yang akan diajak untuk membantu skuad Garuda menuju ke Piala Dunia. Untuk nama lain, mereka adalah nama-nama lama yang sebelumnya sudah sering dirumorkan bakal bergabung. Di antaranya adalah Miliano Jonathans, Emil Audero, hingga Pascal Struijk. Kemudian menyoal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini sebelumnya juga sudah pernah disinggung oleh Patrick Kluivert, di mana pada bulan Maret mendatang dirinya memiliki target meraih 4 poin dalam pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain.